Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kajian fikih yang kita kaji dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati, kitab ini menjelaskan tentang bersesuci. Ta'rifut taharati lughatan, adapun definisinya bersesuci lughatan secara etimologi. An-nadhafatu adalah kebersihan, wal khulusu dan kebersihan, minal adnasil hissiyati dari beberapa kotoran indrawi, kataharati seperti bersih atau bersesuci, anil hadathi dari hadath, wal khabathi dan kotoran, wal ma'nawiyati dan juga bersih dari kotoran-kotoran maknawi, karena sebelumnya adalah kotoran-kotoran indrawi, kemudian yang berikutnya adalah kotoran-kotoran maknawi. Seperti apa itu? Kataharati anil amradil qalbiyati, seperti membersihkan atau bersesuci dari beberapa penyakit hati, kal ujubi seperti ujub, wal kibri sombong, wal hasadi dan hasad, wal riya'i dan riya. Jadi ketika kita ditanya apa taharah secara etimologi, adalah kebersihan, bersih dari kotoran-kotoran indrawi dan kotoran-kotoran maknawi. Ini taharah secara bahasa atau etimologi. Wa syar'an, sedangkan adapun definisinya taharah secara syar'i, raf'u hadatsin adalah menghilangkan hadath, au izalatu najisin atau menghilangkan najis, au ma fi maknahuma atau sesuatu yang searti dengan raf'u hadatsin au izalatu najisin, au ala suratihima atau berbentuk pada raf'u hadatsin au izalatu najisin. Jadi di sini ada ma fi maknahuma, searti dengan raf'u hadath au izalatu najis, au ala suratihima atau pada bentuknya menghilangkan hadath atau menghilangkan najis. Seperti apa itu? Nanti kita akan mengupasnya. Wa hadza ta'riful Imam Nawawi, definisi taharah secara syar'i ini adalah definisinya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian maksud dari definisi ini seperti apa? Wa syarhut ta'rifi, adapun penjelasannya definisinya Imam An-Nawawi, yang mana beliau ini mendefinisikan raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Satu, raf'u hadatsin, yang dimaksud dengan menghilangkan hadath, kal wudu'i seperti berwudu, wal ghusli dan mandi besar. Jadi contoh terkait dengan menghilangkan hadath ya seperti berwudu dan mandi besar. Kemudian definisinya berlanjut, au izalatu najisin. Poin yang kedua yang dimaksud dengan izalatu najisin, kal istinja'i bil ma'i, seperti kita ini beristinja menggunakan air, itu izalatu najisin. Wa ghasli thawbil mutanajjisi, dan membasuh baju yang terkena najis, itu juga termasuk contoh dari izalatu najisin. Kemudian yang ketiga, ma fi makna raf'il hadath, karena tadi dalam definisinya au ma fi ma'nahuma, apa sesuatu yang searti dengan menghilangkan hadath, katayammumi seperti tayammum, wa wudu'i sahibil darurati, dan wudu'nya orang yang memiliki darurat.
Kasalisil bauli, seperti orang yang beser, kencing terus. Fa innal hadatsa la yartafi'u fihima, karena sesungguhnya hadas pada contoh keduanya, contoh dalam tayammum dan juga contoh wuduknya sahibid darurah ini sejatinya tidak hilang, tapi dia itu searti dengan menghilangkan hadas. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u ma fi makna izalatin najasati, searti dengan menghilangkan najis. Searti dengan menghilangkan najis, sejatinya tidak hilang najisnya itu. Atharon najasahnya, bekas dari najisnya tidak hilang, tapi searti dengan menghilangkan najis. Contohnya kayak apa? Kal istinja'i, seperti beristinja, bil hajari, dengan menggunakan batu. Orang yang menggunakan batu ketika beristinja ini berbeda sebenarnya dengan orang yang beristinja dengan menggunakan air. Apa perbedaannya? Kalau atharon najasah bil hajar ini tetap nempel, masih ada. Tapi kalau atharon najasah bil ma itu hilang. Makanya istinja bil hajar ini cuma searti dengan menghilangkan najas. Searti dengan menghilangkan najasa. Tapi tetap dikatakan tohara. Nah, begitu. Kemudian yang kelima, ma'ala surati raf'il hadath, yaitu sesuatu yang menetap pada bentuknya menghilangkan hadas. Jadi secara bentuk dia itu sama dengan menghilangkan hadas. Kal aghsalil masnunati, seperti mandi-mandi yang disunnahkan. Wal wudu'il mujaddad, dan seperti tajdidul wudu. Wudu yang diperbarui tidak batal, dia cuma tajdid. Nah, ini kan secara surah sama dengan raf'il hadath. Wal ghaslati tsaniyati was tsalitsati fi ghaslil yadi wa ghairiha, sama juga seperti basuhan kedua, basuhan ketiga ketika membasuh tangan dan juga yang lain. Fa innahuma lam yarfa'a al hadatsa. Praktek ini sejatinya tidak menghilangkan hadas, tapi secara bentuk wasuratuhuma kal ghaslatil ula, sama dengan membasuh yang pertama. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga ini kan tidak menghilangkan hadas, tapi sama dengan bentuknya membasuh yang pertama. Basuhan yang pertama itu yang menghilangkan hadas. Begitu. Kemudian poin yang keenam, ma'ala surati izalatin najasati, yaitu sesuatu yang menetap pada bentuknya menghilangkan najis. Kalau ghuslatit tsaniyati, seperti basuhan yang kedua, wa tsalitsati, dan basuhan yang ketiga, fi izalatin najasati, dalam menghilangkan najis. Fa innahuma lam tuzila an najasata. Keduanya, basuhan kedua, basuhan ketiga, ketika menghilangkan najis sejatinya tidak menghilangkan najisnya. Yang pertama justru yang menghilangkan najis. Tapi bentuk dari al-ghusla ats-tsaniyah dan ats-tsalitsah ini wasuratuhuma, bentuk keduanya kal ghuslatil ula, seperti basuhan yang pertama. Yang mana basuhan yang pertama itu yang menghilangkan najis. Ini terkait dengan definisi taharah. Kemudian kita lanjutkan. Maqasidut taharati, adapun beberapa tujuannya bersesuci. Ya toh, maqasidnya taharah ai ashkaluha, bentuk-bentuknya taharah arba'atun, ada 4. 1. Al-wudu'u, wudu termasuk taharah. Wal ghuslu, dan mandi besar, taharah. Wa tayammumu, bertayamum juga taharah. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, ini juga termasuk ashkalut taharah yang jumlahnya ada 4. Wasailut taharati, adapun sarana-sarana bersesuci. Ail asya allati yutatahharu biha, yaitu hal-hal atau sesuatu yang dijadikan media untuk bersesuci. Arba'atun, itu ada 4. Jadi
benda-benda atau sesuatu yang dijadikan alat bersesuci itu jumlahnya ada 4. 1, al-ma'u, air. Kapan itu? Idza kana tahuran mutlaqan, jika airnya mensucikan dan air mutlak. Kemudian yang kedua adalah at-turabu, debu. Berarti orang ini mau tayamum. Idza kana tahiran tahuran khalisan lahu gubarun, jika keberadaan debunya itu suci dan mensucikan, kemudian murni dan juga beterbangan. Kemudian yang ketiga, wasalisu ad-dabiru, sesuatu yang menyamak. Idza kana hirrifan, jika dabirnya itu adalah pedes. Yanzi'ul fadalati anil jildi, yang mana dabirnya ini bisa melepas al-fadalat, sesuatu yang lebih atau sesuatu yang nempel anil jildi pada kulit ini bisa terkelupas karena sifatnya dabirnya ini hirrif. Seperti itu. Hirrif ini maknanya pedas. Warabi'u, kemudian yang keempat adalah hajarul istinja, batu yang digunakan untuk beristinja. Kapan catatannya? Bagaimana catatannya batu yang digunakan untuk beristinja? Idza kana qali'an, jika batu ini qali'an, bisa melepas, jamidan, kemudian benda padat, tahiran, kemudian suci, ghairu muhtaramin, dan tidak dimuliakan. Ini terkait dengan wasailut taharah, sarana bersesuci atau sesuatu yang dijadikan alat untuk bersesuci. Kemudian wasailul wasail, sarana bersesuci. Itnani, itu ada 2. Yang pertama adalah al-ijtihadu, ijtihad, wal awani, dan beberapa wadah. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata fi dzalika, tentang hal itu, wasailut taharati turbu kama, adapun beberapa sarananya bersesuci adalah debu, kama bidabirin, sebagaimana juga pada penyamak, wahajarus tinja, dan juga batu beristinja, wama, dan air. Wasailul wasail awani, adapun sarananya bersesuci, al awani adalah beberapa wadah, wal ijtihadu, dan berijtihad. Fal zaman nathani, sungguh tetapkanlah olehmu athani, yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu al ijtihad. Seperti itu. Jadi pada kajian ini kalian justru akan memahami apa makna thaharah secara konkret. Seperti itu. Karena kalau tidak paham, biasanya itu ngawur thaharahnya. Seperti itu.